Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang modulasi KM. Pertama-tama perkenalkan saya Farhan Nabil Tamim dengan NIM 224 116 0059. Dan saya Muhammad Royhanuddin Ghazali dari nomor absen 15 dengan NIM 224 116 0015. Sebelumnya saya mohon maaf karena kamera saya ini ada problem, jadinya saya belum bisa on cam. Untuk selanjutnya ada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Al-Rasyid, absen 16. NIM saya 224160048. Oke, yang pertama yaitu pengertian KM. KM merupakan singkatan dari Quadrature Amplitude Modulation yang merupakan teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi digital. IAM menggabungkan konsep modulasi amplitudo atau AM dengan modulasi fase atau PM untuk mentransmisikan data digital melalui sinyal-sinyal analog. IAM sering digunakan dalam aplikasi telekomunikasi modern, termasuk dalam sistem-sistem transmisi televisi digital, komunikasi kabel, komunikasi data jarak jauh, dan dalam teknologi-teknologi seperti digital subscriber line atau DSL untuk pengiriman data melalui jalur telepon. Selanjutnya yaitu jenis-jenis KM. Terdapat beberapa jenis KM yang berbeda dan varian-varian ini bergantung pada jumlah simbol yang dapat digunakan untuk mewakili data digital dan juga seberapa banyak bit yang dapat direpresentasikan oleh setiap simbol. Beberapa jenis KM yang umum digunakan antara lain yang pertama yaitu KM4 atau Quadrature Amplitude Modulation 4 dan yang kedua yaitu KM8 atau Quadrature Amplitude Modulation 8. Yang pertama yaitu KM4. KM4 atau Quadrature Amplitude Modulation 4 adalah jenis modulasi yang menggunakan 4 simbol untuk mewakili data digital. Dalam KM4, setiap simbol dapat membawa informasi sebanyak 2 bit. Dalam KM4, kombinasi dari amplitude dan fase gelombang pembawa digunakan untuk mempresentasikan 4 kemungkinan simbol yang berbeda. Ini terdiri dari 2 level amplitudo yang berbeda yang dikombinasikan dengan 2 fase yang berbeda. Gabungan dari 2 level amplitudo dengan 2 fase menghasilkan total 4 simbol yang berbeda, sehingga satu simbol dalam KM4 mampu mewakili 2 bit data. Meskipun G4 mewakili kemampuan untuk membawa informasi yang lebih sedikit per simbol jika dibandingkan dengan varian KM yang lebih tinggi seperti KM16, KM64, atau KM256. Tetapi KM4 masih digunakan dalam beberapa aplikasi yang memerlukan kecepatan transmisi data yang lebih rendah atau dalam lingkungan dengan kebutuhan bandwidth yang terbatas. Selanjutnya ada GM8 atau Quadrature Amplitude Modulation 8 adalah jenis modulasi yang menggunakan 8 simbol untuk mewakili data digital. Dalam GM8, setiap simbol mampu membawa informasi sebanyak 3 bit. Dalam GM8, kombinasi dari amplitudo dan fase gelombang pembawa digunakan untuk merepresentasikan 8 kemungkinan simbol yang berbeda. Ini terdiri dari 2 level amplitudo yang berbeda yang dikombinasikan dengan 4 fase yang berbeda. Gabungan dari 2 level amplitudo dengan fase menghasilkan total 8 simbol yang berbeda, sehingga satu simbol dalam GM8 mampu mewakili 3 bit data. GM8 dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di mana diperlukan tingkat kecepatan transmisi data yang sedang dengan kebutuhan efisiensi spektral yang moderat. Meskipun tidak secepat varian GAM yang memiliki lebih banyak simbol seperti GAM16 atau GAM64, namun GAM8 dapat cocok digunakan dalam lingkungan komunikasi yang memerlukan keseimbangan antara kecepatan dan efisiensi spektral.
Jadi di sini kami membuat simulasi untuk 8 GAM menggunakan Simulink. Jadi yang pertama ini adalah gambar rangkaian dari Simulink 8 GAM. Next. Yang kedua ada gambar diagram konstelasi 8 GAM. Next. Dan yang ini ada gambar hasil sinyal dari 8 GAM. Kemudian saya akan menampilkan simulasi yang kami buat. Baik, jadi di sini kami membuat simulasi untuk 8 GAM menggunakan Simulink. Jadi yang pertama di sini ada random integer generator yang paling kiri ini. Fungsinya yaitu menghasilkan bilangan acak yang terdistribusi seragam dan bisa ditentukan oleh parameter set size 0, M-1, M ditentukan oleh parameter set size. Kemudian di sini ada generator GAM modulator baseband. Fungsinya yaitu memodulasi sinyal yang dihasilkan dari random integer generator menggunakan kuadratur amplitude modulator. Kemudian di sini ada general GAM demodulator baseband, yaitu mendemodulasi atau mengembalikan sinyal dari sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi yang dihasilkan random integer generator. Yang di sini juga ada dua sine wave yang berfungsi menghasilkan sinyal sinus atau analog kompleks atau analog. Kemudian ada kompleks to real imaginer berfungsi untuk mengeluarkan bagian real atau imaginer sinyal input tergantung pengaturan parameter outputnya. Dan di sini ada produk, yaitu untuk mencampurkan atau menggabungkan dua sinyal dari sinyal sine wave dan sinyal termodulasi yang diterima kompleks to real imaginer. Dan di sini ada sum, yaitu untuk menjumlahkan sinyal yang telah digabungkan oleh produk. Dan yang terakhir di sini ada scope, yaitu osiloskop. Pada kompleks real imaginer ini memiliki dua output, yaitu real dan imaginer, berfungsi untuk mengeluarkan bagian real atau imaginer dari sinyal input bergantung pada pengaturan parameter outputnya. Outputnya itu memiliki tipe data yang sama dengan masukan kompleks. Digunakan sebagai masukan sinyal analog. Saat ini pengali ya dari input yang dimasukkan yaitu dari sinus wave dan kompleks real imaginer. Setelah itu butuh sum untuk menjumlahkan input yang diberikan tadi. Kemudian cara kerjanya yaitu jadi sinyal informasi dari untuk diolah atau diproses, dimodulasi, kemudian setelah itu dimasukkan ke general GAM demodulator untuk dimodulasi atau dikembalikan ke menjadi sinyal informasi yang telah dikirim render integer tadi. Ini yang telah dimodulasi dimasukkan ke kompleks to real imaginer untuk digabungkan dengan sinyal analog. Keluarannya itu ada dua, yaitu real dan imaginer, tapi outputnya sama aja. Kemudian masuk ke produk untuk dikalikan dengan gelombang sinus. Setelah itu sinyal yang telah dikalikan masuk ke komponen sum untuk dijumlahkan, dan terakhir masuk ke stop untuk ditampilkan. Dan saya akan tampilkan hasil dari simulasi ini. Yang pertama ini adalah sebentar. Ini adalah diagram konstelasinya dari simulasinya tadi. Ini diagram konstelasinya ada 8 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan saya akan menemukan sinyal yang dihasilkan. Jadi yang atas ini itu hasil keluaran dari sinyal dari random integer generator tadi. Itu bentuk sinyal digital. Terus yang tengah ini keluaran dari sum tadi, yang penjumlahan dari termodulasi dari sinyal wave atau sinusoidal tadi.
itu adalah sinyal termodulasinya, KM. Jadi di sini itu ada sinyal informasi dan sinyal carrier. Kemudian yang berikutnya adalah sinyal demodulasi. VAM ini adalah gabungan dari amplitude modulation dan phase shifting. Bisa kita lihat amplitudenya berubah-ubah. Ada juga perubahan fasanya ini. VAM ini termasuk dalam modulasi digital. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.